Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naula Fitriani dengan NIM 22103120121 dari kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan progres metodologi penelitian saya yang berjudul Peningkatan Efektivitas Proses Produksi dengan Pendekatan Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA untuk mengurangi risiko kegagalan produksi di PT XYZ. Selanjutnya, latar belakangnya itu adalah saya melihat adanya pertumbuhan yang sangat fluktuatif di industri otomotif manufaktur Indonesia. Utamanya kita bisa lihat dari data produksi kendaraan bermotor di Indonesia yang saya ambil dari Gaikindo, bisa dilihat bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sangat cukup berat karena ada pandemi COVID-19. Jadinya produksi yang dihasilkan sangat amat menurun. Namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Namun hal aneh terjadi pada tahun 2023 yang sudah mulai mengalami penurunan dan kembali menurun lagi di tahun 2024 sampai mencapai angka 1.196.664. Nah, penurunan ini dipicu oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan juga faktor internal seperti kegagalan produksi yang berulang. Oleh karena itu, objek penelitian saya itu adalah PT XYZ yang merupakan produsen besar di industri otomotif manufaktur yang menghadapi masalah besar juga terkait kualitas dan efisiensi seperti adanya cacat produk dan juga downtime mesin. Untuk mengurangi risiko kegagalan dan juga diperlukan pendekatan sistematis melalui FMEA, pembuatan diagram Ishikawa dan juga FTA dan 5W1H. Itulah yang menjadi dasar saya sebagai penulis untuk meneliti upaya-upaya apa saja yang dapat meningkatkan kualitas produksi di PT XYZ. Untuk metodologi penelitian sendiri, objek penelitian pada perusahaan saya itu adalah perusahaan PT XYZ yang bergerak di industri otomotif manufaktur. Fokusnya itu hanya pada produksi di lini perakitan atau assembly line. Tujuannya itu adalah peningkatan efeksi dan juga mengidentifikasi mengurangi cacat produk. Pengamatan itu dilakukan sebagai sistem penilaian kualitas dan juga efektivitasnya. Untuk tempat dan waktu penelitian, jadi lokasinya itu ada di PT XYZ yang ada di Jakarta Utara. Untuk waktu penelitian saya itu akan ada di Juli sampai Agustus 2025. Dan data yang digunakan itu adalah data historis mengenai jumlah produk dan cacat produk pada periode Januari sampai Desember 2024. Nah, untuk teknik pengumpulan data sendiri, ada data primer sama data sekunder. Untuk data primer sendiri, saya akan mendapatkan dari observasi langsung kepada stakeholder-stakeholder terkait dan juga wawancara dan juga melakukan penyebaran kuesioner FMEA. Dan untuk data sekunder sendiri akan saya ambil menggunakan data historis dari jumlah produksi dan juga jumlah produk cacat yang ada di PT XYZ, utamanya di assembly line. Untuk pengolahan data sendiri, saya akan membagi menjadi yang pertama adalah stratifikasi data. Kedua itu adalah saya akan melakukan analisis diagram Ishikawa. Yang ketiga, saya akan menghitung nilai FMEA-nya dengan menghitung RPN yang didapatkan dari severity, occurrence, dan detection dari hasil kuesioner. Lalu saya akan membuat FTA atau fault tree analysis. Dan yang terakhir adalah dengan pembuatan 5W1H yang dapat merekomendasikan perbaikan yang akan dinyatakan dalam pertanyaan apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Untuk flowchart penelitian ini sendiri, saya pertama itu melakukan identifikasi masalah yang ada di PT XYZ. Kemudian di akhir akan ada hasil dan analisis pembahasan dan juga kesimpulan dan saran yang akan saya berikan kepada perusahaan. Selanjutnya, untuk elemen permasalahan penelitian, jadi pengambil keputusan yang ada di sini adalah kepala bagian produksi dan juga supervisor engineering dan karyawan engineering di PT XYZ. Nah, untuk objektifnya sendiri adalah untuk mengidentifikasi mode kegagalan dalam proses produksi. Kriteria keputusannya itu adalah prioritas yang dihasilkan dari nilai RPN. Lalu ukuran performasinya itu adalah nilai RPN, jumlah dan jenis cacat yang ditemukan, frekuensi kejadian cacat, dan juga efektivitas deteksi. Ruang lingkup masalahnya itu hanya akan fokus pada assembly line yang ada di PT XYZ. Dan data historisnya itu akan diambil dari bulan Januari sampai Desember 2024. Khususnya dalam proses yang menghasilkan cacat yang terbanyak. Untuk penyebaran kuesioner sendiri, jadi kuesioner yang saya sebarkan adalah kuesioner tabel penilaian FMEA. Jadi di sini akan ada diisikan nilai-nilai dari S, severity, occurrence, dan juga detection-nya. Nah, untuk variabelnya sendiri, jadi ada 4. Yang pertama itu ada tentang severity, yang kedua itu adalah occurrence. Nah, untuk detection sendiri itu adalah kemampuan sistem untuk mendeteksi kegagalan sebelum mencapai konsumen atau proses berikutnya. Nah, yang terakhir adalah tentang risk priority number atau RPN. Jadi, nilai RPN ini merupakan nilai numerik dari prioritas risiko yang akan diperoleh dari perkalian antara severity, occurrence, dan juga detection. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.